Taktirandas 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang sniper muslim legendaris asal Iran yang bernama Abdul Rasul Zarin, yang mana ia dikenal sebagai orang yang ahli dalam menggunakan sniper dan selalu membidik bagian vital untuk menghabisi musuh-musuhnya. Dari beberapa sumber, Zarin sendiri telah membunuh musuh lebih kurang 700 orang selama masa peperangan Irak-Iran. Dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa Zarin selalu menggunakan sniper rifle Dargunov untuk membidik setiap musuh-musuhnya. Sebelum kita membahas alur ceritanya, alangkah baiknya buat teman-teman semua menonton film ini secara utuh agar memahami tentang alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Taktirandas 2021. Film diawali dengan memperlihatkan saat dimana rombongan tentara Irak membawa dua tawanan, yang mana mereka berdua merupakan kakak beradik. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja rombongan tentara tersebut berhenti dan mengeluarkan dua tawanan itu, seperti hendak melepaskan dua tawanan itu. Namun ternyata di sini mereka mengatakan bahwa yang diizinkan pulang hanya satu orang. Namun salah satu dari mereka yang bernama Husain merelakan dirinya untuk jadi tawanan agar adiknya bisa pulang. Di saat sang adik yang berlari untuk pulang, salah satu dari mereka malah menembak adik Husain. Husain yang mencoba melihat adiknya, di sini tentara tersebut juga coba menembaknya. Namun tiba-tiba saja mereka malah dikejutkan dengan suara tembakan dari salah satu sniper lain, yang mana sniper tersebut menghabisi mereka satu per satu. Terlihat saat salah satu anggota tentara itu yang hendak kabur, namun aksinya itu diketahui dan sniper tersebut langsung menghabisinya. Melihat semua anggotanya telah tewas, pimpinan mereka yang bernama Abdul Qadir mengangkat tangan tanda menyerah, dan di sini sang sniper pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya terlihat saat dimana Abdul Qadir yang berada di sebuah markas tentara Irak. Di sini ia melaporkan kepada atasannya bagaimana mereka semua dihabisi oleh sniper itu. Abdul Qadir juga mengira bahwa sang sniper itu adalah sniper milik Iran. Mengetahui bahwa Iran memiliki sniper yang begitu hebat dan dikhawatirkan itu akan menjadi ancaman untuk pasukan mereka. Di sini para komandan tentara Irak yang sedang berunding akhirnya memutuskan mendatangkan seorang tentara yang bernama Rashid untuk menghentikan sniper itu, di mana Rashid sendiri merupakan seorang tentara senior yang sudah sering turun ke medan perang dan memiliki kemampuan menembak yang sangat jitu, dan merupakan spesialis sniper terbaik di saat itu. Untuk menjalankan misinya, Rashid membawa dua orang anak buahnya yang juga merupakan seorang sniper terbaik didikannya. Saat dimana semua tentara Irak berkumpul, Rashid mengatakan bahwa sniper yang mereka cari bukanlah sniper sembarangan. Ia mengatakan bahwa sniper itu memiliki kecerdasan, kecepatan, dan dari setiap tembakan yang ia lepaskan selalu mengarah ke bagian kepala atau organ vital untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Dan itu terbukti bagaimana ia hanya seorang diri mampu mengalahkan banyak pasukan.
Ternyata Rashid telah mengetahui siapa sniper itu. Dia mengatakan bahwa sang sniper bernama Zarin, karena Rashid sendiri dulu pernah berhadapan langsung dengannya. Terlihat juga saat dimana Rashid memperkenalkan 2 orang anak buahnya yang telah ia didik menjadi sniper handal. Dan untuk membuktikan keahliannya itu, mereka diminta untuk membidik tawanan perang yang telah disiapkan. Scene kemudian berpindah kepada pasukan Iran. Di sini pimpinan pasukan Iran yang bernama Amir Reza. Amir mengatakan kepada bawahannya untuk tetap bertahan di markas, karena Amir khawatir dikarenakan jumlah pasukan mereka yang hanya sedikit dibandingkan jumlah pasukan Irak yang jauh lebih banyak. Dan dikhawatirkan juga bahwa pasukan Irak bisa kapan saja melancarkan serangan. Di sisi lain kita dikenalkan dengan Zarin, sang sniper G2 milik Iran. Dengan senjata sniper rifle Dargunov miliknya, terlihat Zarin yang sedang mengawasi pergerakan tentara Irak. Namun di sini kita harus menunggu melihat aksi sang sniper, dikarenakan ia dipanggil oleh pimpinannya untuk kembali ke markas. Di tempat lain terlihat Rashid dan Abdul Qadir sedang menganalisis tentang kemungkinan posisi Zarin saat menghabisi pasukannya. Terlihat saat mereka yang menuju TKP, di sini Rashid dengan analisanya yang tajam dan akurat, ia bisa menembak posisi Zarin saat bersembunyi ketika menghabisi pasukannya. Scene kemudian memperlihatkan saat dimana Zarin yang sedang mengajari sejumlah pasukan Iran untuk menggunakan sniper. Tak lama kemudian seorang tawanan perang milik Irak yang telah diselamatkan Zarin pun datang. Di sini Husain meminta agar Zarin mengajarinya menggunakan sniper. Pada malam harinya, seorang pria tua yang merupakan orang yang begitu dihormati oleh sejumlah tentara Iran yang bernama Ismail. Di sini Ismail yang hendak memberikan makanan kepada Husain, Zarin malah melarangnya. Dia berkata bahwa salah satu poin penting menjadi seorang sniper adalah tidak boleh banyak makan, dikarenakan itu akan menyebabkan mudahnya hilang fokus dan konsentrasi saat membidik musuh. Dan Zarin juga melarang Husain untuk tidur di atas ranjang dan menyuruhnya untuk tidur di atas tanah. Zarin melakukan hal itu agar Husain kelak tetap terbiasa dan selalu fokus akan musuh-musuhnya walaupun tempatnya tidak memungkinkan, dan meminta Husain agar selalu bersiap siaga terhadap musuh-musuhnya. Keesokan paginya terlihat Husain yang sedang berlatih yang dikomandoi Zarin. Di lain sisi diperlihatkan juga saat dimana Rashid yang telah menyusun rencana untuk menangkap Zarin. Dia akan menempatkan anak buahnya di perbatasan dengan maksud untuk mengintai setiap pergerakan yang dilakukan oleh Zarin. Sementara itu Husain yang masih terus berlatih, dan di saat istirahat Husain yang mencoba untuk minum. Di sini Zarin yang mengetahui hal itu, ia kemudian memarahinya. Husain yang masih belum paham, di sini Zarin menjelaskan bahwa jika Husain minum terlalu banyak, maka itu akan membuat fokusnya mudah hilang. Dan Zarin juga meminta agar Husain juga berpuasa, karena dengan berpuasa fungsi otak akan sejalan dengan naluri dan akan meningkatkan titik fokus. Dengan begitu Husain bisa selalu tepat sasaran saat menembak musuhnya. Setelah menjelaskan hal itu, Zarin kemudian mengajak Husain untuk mengintai musuh di perbatasan. Sesampainya di sana, dari kejauhan Zarin kemudian melihat rombongan tentara Irak yang berhenti. Melihat kesempatan itu, Zarin kemudian terlihat membidik. Saat akan melepaskan tembakan, tiba-tiba saja ia malah meletakkan senjatanya. Karena ketika ia melihat kembali, ternyata rombongan tentara Irak itu berhenti untuk melakukan sholat. Di sini Husain yang melihat itu, ia menanyakan kepada Zarin, "Ada apa denganmu? Kenapa tidak menembak?" Namun di sini Zarin menjelaskan,
Semisalnya mereka adalah musuh yang paling dibenci sekalipun, jangan sesekali mengarahkan atau dengan sengaja membunuhnya ketika dia sedang beribadah. Karena urusan kita dengan mereka hanya sebatas di medan tempur. Karena jika mereka sedang beribadah, maka urusan mereka dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan jika kita tetap dengan sengaja membunuhnya ketika ia sedang beribadah, itu sama saja artinya kita mengatakan perang kepada Tuhan. Dan bagaimana mungkin rasanya kita bisa melawan Tuhan? Setelah meninggalkan tentara Irak, di sini Husain kembali melanjutkan latihannya. Kali ini Zarin mengajari Husain cara menembak. Terlihat beberapa kali tembakan yang dilepaskan, namun tidak satu pun yang mengenai sasaran. Husain yang merasa kesal, ditambah lagi Zarin yang terus memerintah. Ia malah marah kepada Zarin dan meminta Zarin untuk menunjukkan kemampuannya. Di sini Zarin yang tampak kesal karena Husain begitu mudah menyerah, karena menurutnya poin utama menjadi seorang sniper bukanlah berputus asa. Zarin yang menganggap Husain telah gagal dalam latihannya, ia pun pergi meninggalkan Husain begitu saja. Pada malam harinya, Zarin yang sedang merajut sebuah pakaian. Di sini Ismail menanyai Zarin, kenapa ia meninggalkan Husain di perbatasan? Karena sampai sekarang Husain pun belum kembali, dan itu akan sangat berbahaya untuknya. Terlebih lagi Husain merupakan tawanan tentara pasukan Irak. Zarin yang mengetahui bahwa Husain belum kembali, ia langsung mencarinya. Dan benar saja, ternyata Husain masih berada di perbatasan. Di sisi lain, dua orang anggota Rashid yang sebelumnya juga sedang mengintai. Di sini mereka melihat keberadaan Husain. Yang sebelumnya yang mereka cari adalah Zarin. Namun karena mereka melihat Husain, tiba-tiba saja salah satu dari mereka yang menodongkan senjata kepada Husain dan siap untuk menembaknya. Beruntung Zarin datang dengan cepat. Zarin yang telah mengetahui posisi mereka, di sini Zarin dengan cepat langsung menghabisi kedua anak buah dari Rashid. Dan terlihat juga saat di mana Husain menangis dan meminta maaf kepada Zarin akan tindakan yang ia lakukan tadi. Zarin yang telah memaafkannya, ia pun kemudian memutuskan untuk membawa Husain kembali. Keesokan harinya terlihat saat di mana tentara pasukan Irak yang mengetahui dua orang anggotanya telah terbunuh. Di sini Rashid yang penuh amarah dikarenakan dua sniper terbaiknya telah dibunuh oleh Zarin. Ia kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk maju dan melakukan serangan dadakan kepada tentara Iran. Rashid yang juga ikut turun tangan untuk mencari Zarin. Di sini rombongan pasukan Irak yang tampak maju di garis depan pertempuran untuk maju ke perbatasan dan memulai peperangan.